Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang dapat dijalankan secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Konsep demokrasi dianut oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1945, para pendiri negara atau The Founding Fathers negara Indonesia mempercayakan sistem demokrasi sebagai sistem politik yang melandasi negara Indonesia merdeka. Demokrasi Indonesia menekankan kedaulatan rakyat, tetapi disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah Indonesia, bukan mengambil langsung atau menyalin langsung dari model Barat. Prinsip utama demokrasi ialah 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diwujudkan melalui pemilihan umum, referendum, dan partisipasi masyarakat. 2. Pancasila sebagai landasan. 5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membentuk fondasi etika demokrasi. 3. Hak asasi manusia. Dijamin oleh UUD 1945, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, serta pelindungan minoritas. 4. Permusyawaratan dan perwakilan. Sistem musyawarah untuk mencapai mufakat dengan perwakilan melalui lembaga seperti DPR dan DPD. 5. Negara hukum. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan hukum dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan lembaga. 1. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan kepala daerah. Sistem ini menggunakan metode proporsional, terbuka, dan pemilihan langsung. Kedua, sistem multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai dengan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat. Partai utama seperti PDIP, Golkar, PKB, dan lainnya berperan dalam pemerintahan. Ketiga, pembagian kekuasaan. Eksekutif atau presiden dan kabinet, legislatif atau DPR atau MPR, dan yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, desentralisasi. Otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan daerah mengelola urusan sendiri. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi pada era Orde Lama. Demokrasi parlementer dengan koalisi partai, tetapi sering tidak stabil akibat konflik politik. Kedua, demokrasi pada era Orde Baru. Demokrasi terpimpin oleh Soeharto dengan dominasi Golkar dan pembatas oposisi yang menimbulkan kritik atas otoritarianisme. Ketiga, demokrasi pada era reformasi, transisi ke demokrasi liberal. Setelah jatuhnya Soeharto ditandai dengan amandemen UUD 1945 dengan pemilihan langsung presiden dan penguatan HAM. Keempat, demokrasi pada masa perkembangan terkini. Indonesia dikelompokkan ke dalam demokrasi elektoral oleh indeks seperti Freedom House, namun menghadapi tantangan seperti korupsi, polarisasi, dan penguatan populisme. Tantangan dan kritik demokrasi ada 4. 1.
Korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah utama, meski ada upaya melalui KPK. 2. Pluralisme dan toleransi. Indonesia sebagai negara, tantangan ekstremisme dan diskriminasi. 3. Kualitas partisipasi. Tingkat partisipasi memilih tinggi, tetapi kesadaran politik dan pendidikan demokrasi perlu ditingkatkan. 4. Pengaruh ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap demokrasi. Demokrasi Indonesia, yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, adalah sistem yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Sistem ini menekankan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum dengan lembaga-lembaga seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting. Meskipun telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Orde Lama hingga reformasi tahun 1998, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, toleransi, dan perlunya peningkatan kualitas partisipasi politik.